Halo minasan, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan kali ini, izinkan ya kami Hanuzora Japanese Course untuk sedikit berbagi ilmu tentang bahasa Jepang. Alhamdulillah syukur-syukur ya kalau bisa kita selesaikan untuk prepare mengikuti Japanese test Nihongo no Ryokushiken Desember untuk N5. Oke. Jadi ini hanya prolog saja dulu. Siapa yang berminat, maka silakan mengikuti terus ya program latihan bahasa Jepang mulai dari kelas dasar. Kelas dasar ya. Oke, Japanese bahasa Jepangnya Nihongo. Kanjinya seperti ini ya. Nanti akan sedikit demi sedikit kita pelajari ya. Kemudian lagi kelas dasar bahasa Jepangnya Shokyu. Ya, Shokyu artinya beginner. Baik. Nah, yang akan kita pelajari dalam bahasa Jepang itu untuk prepare Nihongo no Ryokushiken N5 nanti apa aja sih seperti itu. Mari kita coba. Kita coba ya Bu ya. Teman-teman, adik-adik, ibu-ibu, siapapun ya yang berminat untuk mempelajari bahasa ini, mari kita coba ya. Jadi kita perlu bagaimana ini sebentar mempelajari. Kita coba dulu ya. Yang perlu kita ketahui apa saja? Yang kita pelajari adalah pertama paling penting itu adalah pertama tentu saja ini dulu ya, penguasaan hiragana dan katakana. Nah, kemudian yang kedua adalah penguasaan vocab. Vocab listnya. Ketiga, penguasaan kata kerja. Baik, maaf kita share alat kata benda dulu ya. Kemudian yang keempat adalah baru kata kerja. Yang kelima, kata sifat. Keenam adalah kata keterangan. Ketujuh, kata sambung. Nah, istilah bahasa Jepangnya itu apa ya? Satu tadi hiragana dan katakana. Oke, tambah lagi deh kanji. Kalau kanji nanti bisa bertahap ya. Nah, kalau hiragana dan katakana itu syarat mutlak untuk pertama kali kalau kita mau menerjuni pelajaran bahasa Jepang. Baik, kemudian kedua tadi adalah vocab ya. Mari kita lihat apa istilahnya. Kalau hiragana, katakana, dan kanji, dia sudah bahasa Jepangnya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk merubahnya menjadi bahasa Jepang. Nah, ini saya perbesar dulu agar supaya lebih jelas. Nah, vocab bahasa Jepangnya ini, mari kita latihan sedikit ya Bu ya. Ya, adik-adik, teman-teman, ibu-ibu. Oke. Kotoba.
Kotoba artinya vocab. Apa maksudnya? Contohnya adalah misalnya kalau buku Hong, square, meja. Bemas, makan. Itu vocab ya. Nah, vocab ini kemudian dibagi lagi ya menjadi dalam beberapa, yaitu dalam beberapa jenis, yaitu kata benda. Kita harus menguasai beberapa kata benda. Kata benda itu bahasa Jepangnya meishi. Ya. Contoh. Buat Hong. Kita masuk ke kanji dulu ya. Hong. Apalagi? Meja. Square. Lagi misalnya rumah. Ye. Dan lainnya. Kemudian kata kerja bahasa Jepangnya adalah doshi. Doshi. Apa aja yang paling sering kita dengar mungkin adalah melihat. Mimas, tabemas, tabemas, makan. Kemudian tidur. Nah, itu adalah termasuk kata kerja. Nah, nanti kata kerja itu akan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada kata kerja bentuk mas, bentuk te, bentuk tak, bentuk nai, dan lain-lain. Itu nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit ya. Berikut nomor 5 adalah kata sifat. Keiyoshi. Keiyoshi ya adik-adik. Keiyoshi. Contohnya apa misalnya? Dingin. Pernah dengar? Samui. Atsi. Panas. Happy. Tanushi. Nah ya. Ini nanti akan kita pelajari juga ya. Kemudian kata keterangan. Kata keterangan ini bahasa Jepangnya fukushi. Fukushi. Keterangan ini misalnya apa? Misalnya gini. Anak itu tertidur dengan lelap. Anak itu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kata keterangan. Saya mengerti sedikit bahasa Jepang. Nah, itu keterangan ya. Mari kita lihat. Skushi. Skushi artinya sedikit. Kemudian taksang artinya banyak. Misalnya saya makan banyak. Watashi wa taksang tabemasu. Oke, ini untuk awalan mungkin masih adik-adik masih pusing, masih bingung sedikit ya. Tapi ini aja dulu yang perlu kalian pelajari ya, yaitu 7. Ini poinnya 7. Nanti setelah beberapa keterangan dari kata-kata ini, maka kita akan masuk kepada grammar. Nah, nanti penjelasan tentang mempelajari hiragana, katakana, dan kanji itu akan dijelaskan pada bab lain. Begitu. Ya, saya berharap ilmu ini bisa memberi manfaat buat adik-adik sekalian. Terakhir kata sambung. Kata sambung itu disebutnya bahasa Jepangnya istilahnya adalah setsuzoku. Setsuzoku. Oke. Mungkin ini saya perlu jelaskan juga cara membacanya dulu ya. Sebentar. Saya beginikan. Kita ulang ya. Kotoba. Kotoba. Cara membacanya ya. Vocab itu bahasa Jepangnya. Oke. Kotoba. Nah. Kemudian. Meishi. Bahasa membacanya meishi. Gitu. Nah. Lalu. Doshi. Doshi. Gitu. Saya pikir contohnya mungkin kita taruh di bawah saja. Supaya bisa lebih dipahami. Kemudian. Ya. Dan supaya tidak terlalu rapat, kita akan jauhkan. Gitu ya Bu. Adik-adik.
Keiyoshi desu ne. Keiyoshi. Saya tuliskan dulu cara bacanya. Keiyoshi. Contohnya saya letakkan di bawah. Kemudian lagi kata sambung. Fukushi. Fukushi. Terakhir, setsuzoku. Setsuzoku itu kata sambung, contohnya apa? Misalnya, soshite. Kemudian artinya. Soshite. Atau sore kara. Setelah itu. Kemudian lagi mata. Nah, banyak ya nanti akan kita pelajari. Baik. Ya, baik. Kita ulang lagi ya, bahwa untuk prepare persiapan bahasa Jepang, mempelajari bahasa Jepang itu, pertama kita harus menguasai hiragana, katakana, dan kanji. Nah, yang paling dasar yang perlu dikuasai adalah hiragana, katakana. Kanji bisa sambil jalan. Kemudian kedua vocab, kita perlu menghafal ya. Kita bikin program, menghafal 1 hari 10 vocab misalnya. Kemudian kata benda. Lalu kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata sambung. Ya. Ini kurang pas. Kita coba. Kita kemudian mungkin kita perkecil ya, supaya semuanya masuk. Terlalu kecil. Demikian. Ya. Nah, baik. Lalu lanjutnya apa? Kita akan pelajari. Nah, kita masuk bab 1 daripada level dasar atau level beginner atau level Shokyu. Ya, kita akan belajar kalimat sederhana bahasa Jepang. Nah, pola kalimat ya, pola kalimat itu kayak seperti rumus ya. Maka adik-adik bisa pahami. Oh, kalimat yang paling sederhana itu adalah kalau dalam kalimat positif polanya adalah bla 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 wa bla 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 des. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya adalah waktu kita dulu belajar bahasa ya, ini Budi, itu Budi, gitu kan. Saya Rahmi, ya. Kalimat positif. Nah, mari kita bikin contohnya. Di sini misalnya contohnya adalah watashi. Watashi watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Kita lihat polanya adalah ya, wa des. Kita pertebal supaya agak lebih bisa dibaca. Baik, kita lihat
Watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Nah, ini polanya bla 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 wa, bla 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 desu. Di sini kita bisa lihat bahwa sebelum wa dan setelah wa, apa yang bisa kita isi? Sebelum wa itu harus noun, atau tadi sudah kita pelajari meishi, kata benda ya Bu ya, adik-adik, meishi. Ya, dia merupakan subjek ya. Kemudian kata-kata yang kita isi antara wa dan des itu adalah boleh apapun selain kata kerja. Do, shi. Selain kata kerja, maka dosinya kita coret. Oke, ya. Watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Nah, gurunya kata benda, maka boleh masuk. Nah, berikutnya kalimat tanyanya bagaimana? Tinggal ditambah ka. Ka ini merupakan kata tanya. Kita lihat. Kita tulis. Atau bahasa Jepangnya ya, shitsumo. Kata tanya, nih. Shitsumo. Shitsumo artinya kata tanya. Atau kata tanya, bukan ya, mungkin tanda tanya. Oh, tanda tanya ya. Bahasa, kalau di Jepang itu ka, bahasa kitanya tanda tanya. Ya. Nah, mari kita contoh. Kita buat contohnya. Anata wa, Anda, anata wa sensei desu ka? Anata wa sensei desu. Anata wa sensei desu ka? Nah, gitu contohnya ya. Oke? Watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Anata wa dare desu ka? Dare itu artinya siapa? Anata dare desu ka? Anata wa dare desu ka? Gitu ya. Baik. Kemudian kalimat negatifnya adalah kalimat interrogatifnya, maka kita akan ganti des menjadi dewa arimasen. Kadang-kadang ada yang menyebut juga dewa nai des, ada yang menyebut juga ja arimasen atau ja nai des. Contoh, watashi wa sensei des, saya adalah guru. Watashi wa sensei dewa arimasen, saya bukan guru. Watashi wa sensei dewa nai des. Watashi wa sensei ja arimasen. Watashi wa sensei janai desu. Boleh pakai 4. Ya, bukan 4-4-nya, tapi kita pilih salah satu. Saya tulis contohnya sebentar. Watashi wa sensei ja arimasen. Ya, baik. Sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi bagaimana kita akan berlatih membuat kalimat sederhana. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, mata sugino jugyo desu ne.